Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT kali ini di tanggal 26 Juni 2024. Hari ini hari Jumat, moga hari ini kita berkah barokah untuk kita semua, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan badan, fisik, dan juga mental, apapun itu teman, dan selalu menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Karena apa? Karena dengan bersyukur, insya Allah, apapun nikmatnya kita akan ditambah. Itu janjinya Sang Pencipta alam semesta ya teman-teman. Pagi ini saya mulai hari dengan tentunya beribadah, aktiviti pagi, dan tadi saya antar anak dari SD Bakti terus ke Pancoran, SMP Yasporbi, tempat anak saya sekolah. Sepanjang perjalanan saya tadi itu ngebayangin teman-teman, jadi saya ngebayangin masalah investor gitu ya. Nah, dalam usaha, dalam bisnis yang saya paham gitu ya sampai detik ini, level tertinggi dari pebisnis orang-orang keren, orang-orang hebat di dunia ini gitu ya, adalah level investor teman-teman. Jadi kalau kita business owner, naik lagi ke investor gitu ya. Nah terus kalau kayak saya yang masih newbie, masih pemula, masih belajar usaha, kalau saya pengen jadi investor atau saya pengen menarik investor ke bisnis saya, gimana caranya gitu. Nah sekilas saya ngebayangin, wah iya beli saham gitu. Terus kalau saham itu kan nyatanya nggak semua orang sukses di saham, bahkan ada orang bangkrut dari saham, bahkan jadi arena perjudian gitu, karena yang cuman apa ya, jual beli langsung itulah, apa namanya, fast apa, karena coba saya pahami saham itu ternyata kalau mau berhasil, kalau saya dengarkan gitu ya, ini sekali lagi ini baru sepengetahuan saya, apakah valid enggaknya tolong divalidasi lagi teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau mau profitnya oke, mau bener-bener the real bermain saham dan itu masuknya area bisnis beneran gitu ya, itu butuh long term, nggak ada yang nama short term. Kalau yang short term itulah yang cenderung jadi kayak arena perjudian gitu teman-teman. Nah, saya coba terusin lagi, salah satu dengan bapak siapa ya, yang beliau sekarang kalau nggak salah jadi salah satu entah apa ya, kayak pengawasnya atau orang yang salah satu pimpinannya di Bank Syariah Indonesia gitu loh. Beliau yang emang pakar syariah mengatakan sebenarnya saham itu basically-nya dari ajaran Islam, dari Islam itu. Wih, saya bilang kaget. Sedangkan banyak orang yang ngomong jangan main saham, itu judi-judi. So, beliau yang syariah ngomongin sebenarnya saham itu sejatinya ya cara Islami gitu loh. Cuma yang nggak bener di mana. Nah, itu coba ya, kalau ini perdebatan walau alam, saya samina watuna dengan orang-orang yang lebih paham itu, yang memang sudah faknya, apalagi kalau beliau omongannya berdasarkan ngomongnya tentang hukum syariah gitu, dan beliau mengatakan bahwa saham itu sejatinya ya memang basically-nya dari Islam gitu. Nah, kembali lagi teman-teman, saya tidak ke sana. Yang ingin saya cari, yang saya ingin tekankan di pagi ini adalah ngomongin masalah investor gitu loh. Saya sebagai business owner, saya tuh kebayang, saya kalau ngajakin investor, wah keren nih, usahanya bisa ini. Jadi ada modal masuk, terus saya bisa berputar dengan keren. Saya nggak punya uang, nggak punya modal. Nah, selalunya dengan investor. Secara tidak sadar, saya tuh udah kebengong. Jadi saya ini gitu ya teman-teman, usaha, ada yang modalin. Ternyata gitu ya. Pertama dari awal Wondes bergerak jalan itu adalah saya kerjasama dengan orang yang produsen somai. Beliau memproduksi dan saya melapakkan dan saya kasih nama, saya branding nama saya sendiri gitu, Somai Wondes. Terus selanjutnya saya ada supplier ikan misalkan, beliau saya kenal, saya belajar segala macam, dan ternyata beliau adalah mensuplai saya dan tidak harus bayar dulu, bahkan saya dihutangin. Saya awalnya berat, aduh ngeri saya punya hutang gitu loh ya. Terus sekarang gini lah, hutangnya kok membengkak terus, saya cicil, nambah lagi cicil, kagak berat dan namanya zeronya. Padahal dream saya yang ada dalam benak saya, kalau saya belanja, saya cash, saya belanja, saya cash, itu memang jadi destinasi dan cita-cita dalam hati saya. Walaupun realitinya, saya malah kadang-kadang kalau nggak disuplai dulu ya saya nggak bisa bergerak.
Karena perputaran itu kadang cepet banget teman. Perputaran itu ya kebutuhan plus perputaran. Kadang kalah nih perputarannya, kebutuhannya mau nggak mau. Misalkan ada sekolah kayak gini kan, kemarin kan anak sekolah yang harus kenaikan kelas itu yang budgetnya dibedret gitu kan. Di luar ini, nah kadang-kadang udah di-manage dengan sebaik mungkin, ternyata masih meleset juga. Nah itu kalau mereka ini tidak mensuplai saya tumbang ya. Saya nggak bisa bergerak. Jadi kalau mau menzerokan tadi yang hutang saya belanjanya cash gitu, ternyata tidak seindah yang dibayangin, kecuali saya punya double backup dana gitu ya. Sedangkan saya posisinya ya udah nggak punya modal, nggak punya double backup kayak gitu. Nah terus saya renungkan, nah sebenarnya kalau saya tadi ngomongin investor, nah beliau kayak gini kan investor guys. Saya renungkan di jalan, bener juga ya. Tukang nih bagian mas ikan, bos ikan, terus ada bos sayuran. Mereka itu dulu saya tolak mulu sayur kayak gitu ya. Terus ya aduh jangan Pak, saya nggak punya dana, saya nggak bisa bayar dulu, saya nggak ngutang kebanyakan, nanti ngeri gitu. Tapi setelah saya renungkan, mereka juga dapatlah dari saya. Terus ya ini kembali lagi mereka ini kan investor saya nih. Saya nggak harus menawarkan proposal bisnis bla 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 bla. Yang saya tawarkan apa? Kepercayaan saja. Selama ini saya belanja ke beliau, terusan dari sedikit lama-lama juga nambah. Saya ikan dari sekilo 2 kilo bisa sekintal. Dari 100 kilo 60 kilo, kadang lagi turun ya saya mintanya dikit aja, nggak ngeri juga. Tapi mereka juga tetap support. Sampai saya ada juga di pasar ada tukang ayam gitu ya, yang itu kalau saya belanja berapapun nggak ditagih. Nah kadang-kadang saya kayak, ya Allah, saya nggak punya ini. Nah, tapi yang saya runut kembali pola pikirnya adalah teman-teman, ternyata mereka the real investor saya. Mereka nggak minta keuntungan ke saya. Maksudnya gini, kalau investor, orang naruh duit 100 juta dengan harapan tiap bulan dia mendapatkan profit. Nah orang-orang ini nggak saya kasih tuh profit, mereka nyari profit sendiri dengan dia ngejual ke barang saya segini, ya udah. Saya ada untung 1 miliar, 100 juta, 50 ribu, 200 ribu, 10 juta. Mereka nggak peduli. Mereka nggak meminta. Yang penting barangnya dibayar aja. Dan mereka akan terus supply. Nah, keren nggak guys? Ternyata di balik usaha ini ada loh level kayak gitu. Maksudnya kita tuh sebenarnya nggak harus nyari-cari kemana-mana gitu. Investor itu ternyata di sekitaran kita. Itu yang saya tadi terbengung-bengung. Benar juga ya, selama ini saya ngebayangin investor orang datang, mereka nuntut laporan kita, nuntut ini, ruwet dah. Ya kalau kita sudah stay, udah bagus, running bagus. Cuman kalau kita kayak saya pemula seperti ini gitu loh, dan mereka, saya harus berterima kasih, mereka harus benar-benar saya jaga kepercayaannya, supaya mereka juga percaya ke kita gitu. Investor ini yang diperlukan apa sih? Mereka nggak perlu laporan keuangan kita, nggak peduli lu mau kayak gimana bisnis lo, yang penting dibayar saja. Bahkan bayarnya pun juga nggak harus cash, jatuh tempo dikasih. Keren nggak? Ternyata di sini teman-teman. Jadi membangun investor itu, mencari investor itu ternyata begitu gitu. Di kita yang level-level pemula pun bisa. Ada tukang sayur, ada tukang ikan, ada tukang ayam. Bahkan ada juga tukang dari toko tempat belanja kita. Ternyata ada investor ini. Kalau kita mau bisnis, modelnya satu, belief, kepercayaan, kejujuran kita, terus istiqomah kita yang bayar. Kalau bisa terus berusaha, terus dicicil, dibayar, dan lama-lama kalau kita bisa jadikan orang yang bayar cash gitu. Kalaupun nggak sama-sama saling bisa menjalankan. Wow, saya bilang ternyata di bisnis saya yang masih unyu-unyu gitu, yang masih kalang kabut, yang masih mulai, masih pemula, saya pun bisa mendatangkan investor. Yang selama ini, yang saya bayangin investor itu yang gede-gede, yang saya harus runut aturan mainnya, proposal detail, berkunjung dengan, terima kasih. Ternyata enggak juga, saya nggak begitu ngapa-ngapain, saya cuma belanja gitu. Saya cuma belanja terus sesuai yang keperluan ya belanja dong. Dan ternyata mereka lah jadi investor saya. Nah teman-teman, sepertinya itu ya yang ada di benak saya, kepala saya pagi ini mengenai masalah bisnis, masalah usaha. Bahwa kita mendatangkan investor itu ternyata ya gitu, tidak sesulit yang dibayangkan. Orang believe ke kita, percaya ke kita, kita memberikan kepercayaan ke mereka.
datanglah investor. Siapapun insya Allah itu ternyata mudah. Dan kembali lagi ke hukum basic, hukum dasar. Kita harus jujur, kita harus bisa dipercaya. Kenapa Rasulullah sangat mengajarkan di sini, bahkan beliau terkenal dengan kejujurannya. Ternyata di sini kuncinya teman-teman, bahwa kalau kita jujur orang percaya. Arep ngomong apa aja, sami'na wa ata'na, dan investor pun tidak tanggung-tanggung. Kalau saya bayangkan, saya dulu beli ikan 1.500.000, detik ini kadang-kadang kayak gini masih kondisi sulit ya, untuk membayar 1 juta aja berat. Tapi investor berani memberikan berapa? 4 juta, 5 juta, 10 juta, ceprot. Kok bisa? Ya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi bisnis itu tentang kepercayaan, bisnis itu tentang bagaimana kita treat siapa diri kita, ke pembeli kita, ke investor kita, ke keluarga kita, ke siapapun itu. Ternyata itu sangat urgent, dan kita pun bisa menjadi seorang investor. Karena level tertinggi beliau-beliau ini, mereka inilah investor hebat, dan kita pun juga bisa melakukan itu teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ini ada kebaikan, tolong dibantu like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Kalau memang ada keburukan silahkan di komen, kasih komentar membangun, komentar supaya terus bertumbuh. Kita sama-sama bertumbuh teman-teman. Sukses dunia akhirat, dan ini detik demi detik kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hari Jumat, hari yang baik, hari yang selalu memberikan keberkahan. Terus kita juga demi waktu. Nah, setiap kita harus mempertanggungjawabkannya. Do it the best, terbaik, cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.